Halo Sobat Jurnalis TV, baru-baru ini isu kesehatan mental menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan oleh publik. Kesehatan mental menjadi suatu masalah yang belum ditemukan titik terang untuk diatasi. Ada begitu banyak keresahan, kegelisahan, dan kekhawatiran yang menghantui setiap orang, terutama mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental. Mari kita simak apa kata mereka terkait menyoroti kesehatan mental mahasiswa. Kalau saya itu nggak terlalu sibuk di kampus ya, karena saya itu termasuk mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Yang paling buat saya sibuk sih ya pasti tugas dari dosen aja sih. Seberapa sibuk gua di kampus? Sebenarnya bisa dibilang cukup sibuk ya. Gua selain aktif kuliah sekarang semester 5. Kan semester 5 itu bisa dibilang semester penentuan ya, buat nentuin ke suksesan lu selanjutnya. Terus gue juga ikut beberapa organisasi internal dan juga UKM yang ada di kampus sih. Jadi kalau dibilang seberapa sibuk ya cukup sibuk. Kalau buat di kampus ya, pertama gue sibuk di Teater Said. Gue sering ngadain acara-acara dan gue suka nginep-nginep juga tuh di Teater Said di Secretnya. Kalau buat sekarang ini aku nggak terlalu sibuk karena lagi nggak aktif di organisasi. Lagi sibuknya mungkin karena tugas kuliah doang sih. Kalau menurut saya nggak termasuk tugas itu nggak termasuk mengganggu mental health kita nggak sih? Soalnya kita itu kan mahasiswa nih, tugas mahasiswa apa sih? Belajar kan. Jadi menurut saya mahasiswa yang mentalnya agak sedikit terganggu itu karena lingkungan rumah atau lingkungan yang lainnya gitu. Jadi bukan karena tugasnya gitu, karena mungkin lingkungannya yang buat dia makin depresi. Udah depres sama tugas, makin lingkungannya makin nggak enak gitu. Jadi makin riuh gitu. Mungkin bisa mungkin bisa jalan-jalan bareng teman-teman atau bareng keluarga. Kita ngirup udara yang seger aja sih gitu, biar nggak terlalu penat. Tugas kuliah jadi masalah mental health cukup benar, tapi menurut gue sendiri nggak pure 100% yang jadi masalah mental health mahasiswa itu tugas kuliah. Karena kan kesibukan si mahasiswa ini nggak hanya fokus kuliah ya, jadi gue kurang setuju sih kalau misalkan tugas kuliah dibilang jadi masalah utama mental health mahasiswa. Cara ngatasin mental health gimana caranya biar tetap bagus ya? Pertama kalau menurut gue dari cara pembagian waktu lo sehari-hari, dan juga atau semisal lo harus punya temen yang itu bisa dijadikan teman bercerita gitu. Jadi semisal lo ada masalah, semisal lo ada problem terkait kuliah, terkait kehidupan pribadi, itu ada temen nih yang bisa lo ajak bercerita gitu. Kalau menurut gue sih bisa dibilang menjadi bikin mental health jadi turun nih, karena emang gue suka banget nih kan numpuk tugas. Sama kalau misalnya tugas-tugas sekarang tuh kayak lebih berat banget sih, apalagi sekarang semester 5 sama ada pantun juga nih. Semester apa yang menakutkan? Semester 5. Cara mengatasinya kalau menurut gue sih kita jangan terlalu dibawa panik sih. Kita boleh ngeluh tapi dengan tindakan, jangan ada tindakan. Kalau menurut aku ya bisa jadi masalah buat mental health di saat kalian punya tugas yang benar-benar numpuk, terus kalian kepikiran terus dan pada akhirnya itu bikin mental kalian down. Kalau menurut aku, kalau emang punya banyak tugas, jangan terlalu dipikirin, dikerjain aja, enjoy aja. Terus kalau bikinnya tuh jangan sistem kebut semalam, bikinnya berangsur-angsur, jangan terlalu diforsir. Iya, tahu. Cuma kalau menurut saya itu mereka itu kayak depresi gitu-gitu bukan karena tugas sih menurut saya. Mungkin mereka itu depresi karena lingkungan rumahnya yang tidak mendukung, terus lingkungan lain-lain atau lingkungan di luar kampus yang tidak mendukung gitu.
Iya sih, gua juga lihat di medsos, TikTok, IG segala macam memang banyak mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mental health-nya itu rusak akibat dia terlalu lama memendam sendiri gitu, karena punya masalah banyak, dia nggak bisa sharing, nggak punya teman cerita segala macam, jadinya mental dia pada rusak. Gue tahu itu pernah ada di daerah Yogyakarta deh kalau nggak salah, ada mahasiswa yang rela sampai bunuh diri karena dia nggak kuat sama tugas-tugas dari dosennya. Tanggapan gue sih kalau misalnya ada tugas jangan terlalu panik, jangan dibawa pusing, dan jalanin aja dengan senyuman. Sama ini sih paling jangan kenal lelah karena perjuanganmu akan abadi. Tahu sekarang ini marak banget kasus bunuh diri mahasiswa-mahasiswi di banyak universitas, di mana mereka mungkin banyak punya tekanan karena tekanan dari orang tua, dari luar, dari manapun itu. Sebenarnya aku sangat menyayangkan hal ini karena kayak kalian itu mahasiswa yang punya masa depan, dan kayak di pertengahan kalian harus berhenti dan harus menyelesaikan semua itu dengan cara yang seperti itu. Sangat disayangkan sekali. Dan menurut aku kalau emang kalian capek, kalian istirahat, jangan dipikirin terus. Kalian bisa take your time. Pesan kesan buat mahasiswa di luar, pokoknya kita semangat berjuang buat mendapatkan gelar, karena ingat orang tua yang di rumah yang udah susah payah buat nyari duit buat biar anaknya tuh wisuda dan mendapatkan gelar sarjana gitu. Pesan gue buat mahasiswa-mahasiswa di sana, mungkin kalau misalnya punya masalah terkait tugas atau terkait percintaan, terkait masalah pribadi lah, cerita aja gitu, jangan dipendem, karena semakin lama lu dipendem itu seperti bom waktu, nanti lama-lama numpuk ya akan meledak gitu. Kalau misalnya dari gue pesan-pesannya jangan malas dan tetap semangat, lakuin yang lu mau, dan lu bakal dapat di masa depan lu yang lebih bahagia dan istimewa. Buat mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, tetap semangat, jaga diri kalian, jaga pikiran kalian. Kalau kalian capek, istirahat, jangan dipaksain. Dah, itu aja. Semangat! Begitu banyaknya kasus-kasus mahasiswa yang terkena gangguan kesehatan mental dan berujung mengakhiri hidupnya. Membuka pandangan pada semua orang, terutama mahasiswa, agar lebih peduli, tidak menyepelekan, dan menjaga kesehatan mental. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Ulma Nur Cihyani pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa!